Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah bi nikmatillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah puasa seperti yang difirmankan oleh Allah surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan atas kamu sekalian, diwajibkan, berarti ini ibadah yang harus kita kerjakan, yang wajib kita kerjakan karena masuk dalam 5 rukun Islam. Salah satunya adalah puasa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa menjalankan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan lipatan pahala. Kalau hari-hari biasa kita berbuat kebaikan diberikan 10 kebaikan sampai 700. Tapi di bulan Ramadan lebih dari itu. Maka kita patut bersyukur, patut untuk menjadikan hati kita dekat dengan Allah untuk menjadi hamba yang bertakwa. Di surat Al-Baqarah tadi, tujuan kalian diperintahkan untuk berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah dengan keadaan aman fi amanillah. Meskipun di timur tengah sana terjadi peperangan yang sangat luar biasa. Tentunya kalau daerah itu terjadi peperangan, kita ibadah tidak bisa tenang. Bekerja pun juga tidak bisa tenang. Alhamdulillah di kota Mojokerto ini kita bisa tenang dalam melaksanakan ibadah. Hadirin jamaah rahimakumullah, menunjukkan berarti di dalam bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Besok sudah malam ke-17, ya. Betul ya? Malam 17. Bulan Ramadan ini menjadi berkah di antara bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran. Di malam nanti, malam 10 yang terakhir, ada malam yang sangat mulia, yaitu malam Qadar, malam yang berpangkat, menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran turun pada malam tersebut. Kota Mekah menjadi mulia sampai di akhir zaman nanti. Kenapa? Karena kotanya diturunkan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling mulia, panutan umat. Kenapa? Karena membawa Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Kenapa? Karena membawa Al-Quran. Berarti dengan Al-Quran itu sangat mulia, tempatnya, orangnya, semuanya menjadi mulia. Bahkan orang yang cacat sekalipun, yang secara umum berbeda dengan orang yang normal, mungkin pandangan matanya, mungkin
dari segi fisiknya cacat, tapi karena menghafal Al-Quran menjadi mulia. Lihat di televisi perlombaan Al-Quran, menjadi mulia. Kenapa? Sebab Al-Quran. Oleh karena itu pada malam hari ini saya ingin membacakan hadis keutamaan orang yang belajar Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita cinta dengan Al-Quran, senang dengan Al-Quran. Agar apa? Agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi SAW memberikan motivasi bagi kita bahwasannya seseorang itu yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan pertolongan. Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi safian li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi dirinya. Ya, ketika kita cinta Al-Quran, kemana-mana membawa Quran. Sekarang beda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu para sahabat menulis Al-Quran di pelepah kurma, di kulit pohon, sehingga menyimpannya itu kelihatan besar, ya, agak susah juga. Tapi kalau sekarang di handphone kita sangat mudah. Kita download aplikasi Al-Quran 30 juz plus tafsirnya sudah ada. Al-Quran kecil pun sudah ada. Jadi mudah, ya, mudah. Jadi bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu menjadi penolong bagi kalian nanti di hari kiamat. Lalu yang kedua, Al-Quran itu menjadi penolong bagi kalian, termasuk puasa juga akan menjadi penolong. Asyamu wa Quran yaf'ani lil ibadi yaumal qiyamah. Jadi puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba kelak di hari kiamat. Yaqulu as-shaim, yaqulu as-siyam, berkata puasa yang kita jalani ini, dia akan mengatakan di hadapan Allah, ayyu rabbi mana'tahu at-ta'am wa syuhadat wa syahawati bin nahar fasufa'ani fihi. Puasa akan berkata, ya Tuhanku, saya mencegah dari makanan dan menyalurkan syahwatnya di siang hari. Jadi karena dia sibuk, ya, menjalankan puasa, menjaga puasanya, itu dia rela tidak makan, rela menjaga syahwatnya, ya. Jadi tidak melampiaskan syahwatnya. Maka izinkan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Puasa berkata demikian terhadap Allah, minta pertolongan agar kita diselamatkan. Lalu yang kedua, wa yaqulu al-Qur'anu mana'tahun naum bil laili wa saf'ani fihi. Saya telah mencegah dari tidur di waktu malam. Jadi karena sebab dia itu sibuk denganku, mempelajariku, membaca, memahami tafsirnya, ya, sehingga dia kurang tidurnya. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Lalu Nabi mengatakan, maka keduanya memberikan syafaat kepada orang yang tersebut. Orang yang menjalankan puasa dan orang yang membaca Al-Quran. Lalu yang kedua adalah menjadi sebaik-baiknya manusia. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran, membaca, memahami, menghayati, mempraktekkan. Lalu setelah kalian bisa, lalu kalian ajarkan. Itu adalah sebaik-baiknya kalian. Lalu yang
Tiga adalah malaikat bersama para ahli Quran. Nabi SAW bersabda, alladzi yaqra'u Quran fahuwa mahir bihi ma'asyafara. Jadi orang yang membaca Al-Quran, dia mahir membacanya, bacaannya bagus, makharijul hurufnya, tajwidnya bagus, maka dia bersama malaikat safarah, malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Dan bagi orang-orang yang membacanya terbata-bata, masih belajar, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala belajar dan pahala membaca Al-Quran. Dua pahala yang dapat. Jadi jangan takut ketika kita belum bisa membaca Al-Quran dengan bagus, terus belajar. Allah akan memberikan dua pahala. Lalu yang berikutnya adalah mendapatkan naungan dari Allah dan juga mendapatkan ketenangan. Wa majtama'u qauman fi buyuti min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid, yatlunal kitabi wa yatadarasu bainahu illa nazzalat alaihim sakinah. Lalu dia berkumpul membacakan Al-Quran, belajar Al-Quran, saling mempelajari. Ya, ketika pengajian Al-Quran, ada di situ bacaan Al-Quran, ada tafsir Al-Quran, maka Allah akan menurunkan ketenangan bagi mereka. Ya, luar biasa. Lalu yang berikutnya adalah pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang ahli Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Satu huruf saja itu diberikan 10 kebaikan. Bukan alif lam mim itu 10 kebaikan, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Masya Allah. Nah kalau kita ini punya program sehari 1 juz, berapa ribu huruf yang kita baca. Luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan. Lalu yang berikutnya adalah mengangkat derajatnya di surga. Yaqulu li ashabil Qur'an iqra'u warattil warakki warattil kama kunta tartalu fid dunya fa inna manazzalat inda akhirah taqraha. Dikatakan kepada ahli Quran, bacalah, keraskanlah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca ketika di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Semakin kita banyak membaca Al-Quran, maka nanti kita di surga akan diperintahkan oleh Allah baca terus, baca sampai akhir ayat yang engkau baca ketika di dunia. Apalagi orang yang ahli Quran yang bisa hafal Al-Quran, maka akan mendapatkan kedudukan yang khusus. Luar biasa. Jadi mari hidup kita curahkan untuk taat kepada Allah. Salah satunya adalah cinta dengan Al-Quran. Umur kita terus berkurang. Betul, secara angka kita bertambah. Dulu 20, 30, 40, 50, 60, 70 terus bertambah. Tapi sebenarnya itu adalah berkurang, ya. Karena jatah umur kita ini ada batasnya. Oleh karena itu umur yang singkat ini kita maksimalkan. Nabi kan pernah ditanya,
ya Nabi, manakah manusia terbaik? Yaitu manusia yang diberikan umur yang panjang, lalu dia bisa beramal yang banyak, beramal kebaikan yang banyak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita bersama-sama saling mengingatkan bahwasannya kita hidup di dunia sementara, kita gunakan sisa umur kita untuk kebaikan fi sabilillah. Barakallahu fikum. Banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.